Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut matematikanya dulu. Setelah refleksi, mana halaman berapa ya? Ini belum dikerjakan kalian, waduh, karena ini suka menunda-nunda kerjaan. Baik, kita beralih ke ini harusnya juga dikerjakan ini, biar ini juga dikerjakan lah. Ini dikerjakan ya. Mari beraktivitas, halaman 20 ini dikerjakan. Sekarang kita bergerak, kita pindah materi ke rotasi atau putaran. Rotasi itu berputar ya, munyer gini, seperti roda berputar. Paham ya? Jadi dari titik P ini ke titik P aksen. Nah, ini titik bendanya berputar ke titik bayangan P aksen ini. Berputarnya berapa derajat? 45 derajat. Jadi dari sini ke sini. Rotasi itu seperti itu. Jadi seperti ini. Ini adalah bendanya berputar searah jarum jam, sampai ke sini. Q 2 aksen, P 2 aksen. Terus kalau berlawan jarum jam ke sini, sini. Berapa derajat ini? Sekitar 111 derajat ya kayaknya. Jadi dari sini ke sini, ini berlawanan searah jarum jam ya, searah jarum jam. Kalau berlawanan ke sini, bisa dipahami ya. Jadi rotasi itu putaran, berputar, munyer. Jadi seperti ini. Berotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, maka dari sini ke sini, nanti ke sini. Muter, sampai sini, sampai 90 derajat. Ada busur enggak nih ya? Dilihat dengan busur. Jadi di sini garis P, garis Q ini 90 derajat, berarti dia di sini, di sini. Nah, contohnya ini garis Q. Jadi Q aksennya di sini. R-nya di sini. Jadi R aksennya di sini. Jadi tetap membentuk segitiga, segitiga. Seperti itu. Mudah kan? Mudah lah. Dan yang ini juga sama saja. Ini diputar berlawanan arah jarum jam, jadi putarnya ke sini. Dari sini. R-nya juga sama. Sampai sini. Jadi segitiga. Ini juga sama seperti itu. Oh, ini yang bukan. Nail, ngapain sih kamu? Jangan mengganggu. Jangan main-main, nggak mau main aku. Sana lah. Terus yang ini, gunakan masing-masing transfer rotasi berikut tepat satu kali. Rotasi 80 derajat searah jarum jam. Jadi kalau 80 derajat itu dari sini, berarti dia di sini.
karena searah jarum jam. 180 itu kan membentuk sudut lurus. Jadi dari sini ke sini. Di sini berapa peta ini? 3,4, berarti dia di sini. Ding. Ya, di sini. Dia terletak di V, aksennya di sini. Terus kalau U, kalau 180 derajat searah jarum jam, dia di sini. Di sini U aksennya. Jadi paham ya? Sekarang kita lanjut ke kongruennya. Anda telah mempelajari translasi, refleksi, dan rotasi pada subbab sebelumnya. Apakah Anda mengetahui karakteristik bayangan hasil translasi, refleksi, dan rotasi? Apakah karakteristik tersebut akan tetap sama jika ketiga transformasi tersebut dikombinasikan? Amatilah gambar berikut. Jadi gambar yang pertama ini adalah translasi atau pergeseran dari sini ke sini. Terus yang kedua adalah cermin atau refleksi, dari ini dicerminkan menjadi ini. Terus yang ketiga adalah rotasi, jadi berputar dari sini ke sini, seret gitu. Gambar tersebut menunjukkan bayangan objek setelah dilakukan translasi, refleksi terhadap sebuah garis atau rotasi. Berdasarkan gambar tersebut, persamaan dan perbedaan bayangan hasil translasi, refleksi, dan rotasi dapat ditulis dalam tabel berikut. Yang pertama adalah persamaan. Bayangan hasil translasi, refleksi, dan rotasi memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan objek aslinya. Perbedaan posisi dan arah bayangan untuk tiap-tiap transformasi, translasi, refleksi, dan rotasi dapat berbeda dengan objek aslinya. Arah bayangan hasil translasi sama dengan objek aslinya. Arah bayangan hasil refleksi terbalik dengan objek aslinya, sedangkan arah bayangan hasil rotasi mengikuti arah rotasi objek. Jadi seperti itu ya. Jadi yang gambar yang pertama ini adalah hasil dari translasi, yang ini adalah hasil dari rotasi, yang ini hasil dari refleksi, kebalik-balik. Nah ini kebalik, ini jungkir. Wih, diam kamu, woi, Nail, diam kamu, sana pergi. Baik, terus ya seperti itu pokoknya. Kita lanjut halaman 26. Halaman 26 ada apa ini? Dari uraian tersebut kita dapat mengetahui bahwa rangkaian translasi, refleksi, dan rotasi tidak mengubah bentuk dan ukuran objek. Jadi ukuran dan bentuk objek itu tidak berubah. Jika suatu objek dikenakan transformasi tunggal atau rangkaian transformasi dari translasi, refleksi, atau rotasi, bayangannya memiliki bentuk dan ukuran sama dengan objek aslinya. Jika dua bangun datar memiliki bentuk dan ukuran yang sama, terdapat transformasi tunggal atau rangkaian transformasi dari translasi, refleksi, atau rotasi.
yang membuat bangun datar pertama tepat berimpit dengan bangun datar kedua. Contoh, diberikan dua pasang bangun datar seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi ini bangun datar, ada persegi panjang, ini jajaran genjang. Apakah ada suatu transformasi kaku atau rangkaian yang membawa bangun datar pertama ke bangun datar kedua? Jelaskan. Jadi pada gambar pertama, persegi panjang pertama memiliki panjang dan lebar yang sama dengan persegi panjang yang kedua. Dengan demikian, kedua persegi panjang tersebut memiliki bentuk dan ukuran sama. Oleh karena itu, dalam kasus ini ada rangkaian transformasi kaku yang membawa persegi panjang kiri untuk berimpit dengan persegi panjang sebelah kanan. Rangkaian transformasi kaku tersebut diilustrasikan pada gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Ini ditranslasikan ke sini. Jadi berimpitan. Ini dirotasikan sampai ke sini, jadi nanti berimpitan. Pada gambar tersebut, transformasi pertama yang digunakan adalah translasi, jadi menggeser persegi panjang ke atas dan ke kanan. Setelah itu bayangan dirotasikan dengan pusat salah satu titik sudutnya sebesar 90 derajat arah positif atau searah jarum jam. Dengan rangkaian dua transformasi tersebut, persegi panjang pertama tepat berimpit dengan persegi panjang yang kedua. Jadi ini ya, ini tadi kan persegi panjang yang pertama, ini kedua. Jadi ditranslasikan ke sini. Setelah ditranslasikan, jadi begitu gancet seperti ini, dirotasikan 90 derajat jadi ini. Jadi mereka itu berimpit atau bergabung menjadi satu. Jadinya menjadi satu persegi bertumpuk. Jadi dua persegi itu menjadi bertumpuk karena transformasi. Karena dua transformasi. Yang pertama ditranslasikan, setelah itu dirotasikan. Setelah Anda paham tentang karakteristik bayangan hasil translasi, refleksi, rotasi atau rangkaiannya, sekarang Anda akan belajar mengenai kekongruenan. Anda telah mengetahui bahwa transformasi kaku adalah translasi, refleksi, dan rotasi, tidak mengubah bentuk dan ukuran bayangan suatu objek. Dengan kata lain, transformasi tersebut menghasilkan bayangan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan objek aslinya. Selanjutnya, dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama tersebut dinamakan dua bangun datar yang kongruen. Jadi dua bangun datar yang kongruen itu adalah dua bangun datar yang dikatakan kongruen jika transformasi kaku atau translasi, refleksi, atau rotasi tunggal atau rangkaian transformasi kaku yang membuat bangun datar pertama berimpit dengan bangun datar yang kedua. Jadi bisa dikatakan kongruen itu karena bangun datar yang pertama itu bisa ditumpuk dengan bangun datar yang kedua. Jadi sama, bentuknya itu menjadi sama, jadi satu.
Itu namanya kongruen. Contohnya ini dan ini. Terus jawabannya, dua bangun datar tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Bangun datar pertama memiliki langkung kejagungan yang terletak tepat di tengah-tengah, sedangkan bangun datar yang kedua tidak memiliki di tengah-tengah. Dengan demikian, kedua bangun datar tersebut tidak kongruen karena tidak sama. Ini lengkungannya di tengah-tengah, ini lengkungannya agak di atas. Ini enggak sama. Terus bangun yang kedua ini bisa dikatakan kongruen karena kalau ini diputar searah jarum jam, bisa berimpit atau bertumpuk di sini di bangun yang kedua ini, jadi bisa menjadi satu. Jadi itu namanya kongruen. Kita lanjut. Ya pokoknya kalau bisa bertumpuk atau bisa menjadi satu itu bisa disebut dengan kongruen. Kalau dua bangun bentuknya sama, ditumpuk itu menjadi satu sama, itu disebut kongruen. Ya seperti ini. Kalau ini sama dengan ini maka bisa disebut kongruen. Kalau ini sama dengan ini bisa disebut kongruen. Kalau sama. Kalau ini tidak sama dengan ini maka tidak kongruen. Simpelnya seperti itu, simpelnya. Baik, langsung saja kalian berlatih halaman 30. Ini juga dikerjakan. Kerjakan ya, halaman 20. Jadi halaman 20, halaman 30 dikerjakan. Halaman 19 juga dikerjakan. Makin banyak kan PR-nya karena kalian tidak segera mengerjakan, menunda-nunda tugas, ya seperti itu. Semakin banyak. Biar enggak semakin banyak itu ya kalau ada tugas ya cepat dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti jadi malas kerjakannya. Sekian dulu, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.